Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Romo Anselmus Amo MSC dalam renungan pada hari Kamis sesudah penampakan Tuhan. Semoga Anda dalam keadaan baik dan sehat serta semangat selalu dalam aktivitas pada hari ini. Saudara, hari ini bacaan-bacaan hari ini kita diarahkan pada panggilan utama sebagai murid Kristus, yaitu untuk menghidupi kasih Allah dan menjadi pewarta kabar baik bagi dunia. Dalam suasana sukacita Natal yang masih kita rayakan, marilah kita bersama-sama merenungkan apa artinya hidup dalam kasih dan membawa terang Kristus ke tengah dunia. Yang pertama, kasih Allah adalah dasar segala sesuatu. Bacaan pertama dari surat Yohanes mengingatkan kita akan inti iman Kristen. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. 1 Yohanes 4 ayat 19. Kasih yang kita miliki berasal dari Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita. Namun kasih itu tidak berhenti pada diri kita. Santo Yohanes dengan tegas berkata bahwa kita tidak dapat mengasihi Allah tanpa mengasihi sesama. Mengasihi sesama adalah bukti nyata dari kasih kita kepada Allah. Kasih sejati tidak hanya berupa kata-kata, tetapi diwujudkan dalam tindakan. Kasih itu juga menjadi kekuatan yang mengalahkan dunia. Seperti tertulis, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. 1 Yohanes 5 ayat 4. Kita dapat merenungkan apakah kasih kita kepada sesama mencerminkan kasih Allah. Bagaimana iman kita dapat mengalahkan tantangan dan ketidakadilan di dunia ini. Yang kedua, Yesus membawa kabar baik yang membebaskan. Dalam Injil Lukas, Yesus memulai pelayanan publiknya dengan membaca nubuat dari kitab Yesaya. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Lukas 4 ayat 18. Yesus hadir untuk membawa kabar baik, menyembuhkan yang terluka, dan membebaskan yang tertindas. Kehadirannya adalah wujud nyata kasih Allah bagi umat manusia. Ketika Yesus selesai membaca, Ia berkata, "Pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya." Lukas 4 ayat 21. Pesan ini adalah undangan bagi kita untuk meneruskan karyanya, menjadi saksi kasih Allah dan pewarta kabar baik dalam kehidupan sehari-hari. Kita dapat merenungkan bagaimana kita dapat menjadi saluran kabar baik bagi orang-orang di sekitar kita. Apakah kita sudah hidup dalam semangat kasih seperti Yesus? Yang ketiga, menghidupi kasih dan menjadi saksi terang Kristus. Bacaan hari ini mengajak kita untuk menjadikan kasih sebagai dasar hidup kita. Dengan kasih kita mampu menghadirkan terang Kristus di tengah dunia. Menghidupi kasih berarti, pertama, melayani dengan tulus, melihat kebutuhan orang lain, dan membantu dengan hati yang tulus. Yang kedua, menjadi pembawa damai. Dalam keluarga, komunitas, dan masyarakat, kita diundang untuk menjadi pembawa damai yang meneduhkan. Yang ketiga, berani menyatakan kabar baik. Kita dipanggil untuk bersaksi tentang kasih Kristus melalui perkataan yang baik dan perbuatan yang baik. Kasih Allah yang kita terima harus menjadi kekuatan yang mendorong kita untuk terus berbagi kasih kepada dunia. Saudara-saudari terkasih, melalui bacaan-bacaan hari ini, kita diingatkan akan panggilan kita sebagai anak-anak Allah untuk mengasihi dengan tulus
melayani dengan sukacita, dan menjadi saksi kasih Kristus bagi dunia. Semoga kita senantiasa dikuatkan oleh Roh Kudus untuk menghidupi kasih Allah dan membawa kabar baik bagi sesama. Berkat Allah yang Bapa Satu dan Tinggal atas saudaraku, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.